Assalamualaikum, halo gengs. Begitu banyak tokoh-tokoh muslim dari para pendahulu kita yang bisa kita teladani. Hidup serba kekurangan namun tidak mengurangi nilai takwa dan keimanan mereka. Sebuah kisah yang patut kita jadikan contoh dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Berikut ini Reels Info Islami akan menyajikan sebuah kisah tentang seorang anak yang berbakti kepada ibunya yang hidup pada zaman Rasulullah. Hidup di tengah kemiskinan, namun tak menghilangkan semangat untuk terus berbakti kepada ibunya yang sudah lumpuh. Ia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang lahir dan besar di pinggiran Yaman. Sejak kecil sudah menjadi yatim dan hidup penuh kekurangan, namun Uwais Al-Qarni sangat taat beribadah. Ia tidak terkenal di bumi, orang pada saat itu tidak mengenal siapa Uwais Al-Qarni, namun, siapa sangka, ia adalah seorang pemuda yang sangat terkenal sebagai penghuni langit dan dirindukan para bidadari surga. Uwais Al-Qarni tinggal di zaman Rasulullah. Ketika Islam sampai ke negeri Yaman, Uwais dan ibunya termasuk orang yang ikut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Uwais hidup dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal sewaktu kecil. Ia dirawat dan dibesarkan oleh ibu yang sangat menyayanginya. Ketika Uwais beranjak dewasa, ia membalas jasa ibunya dengan berbakti meskipun penyakit kulit yang terus menggerogotinya. Selain terkenal akan bakti pada sang ibu, di sisi lain Uwais juga sangat merindukan sosok Rasulullah. Suatu ketika, Uwais pergi ke Madinah setelah mendapatkan restu dari ibunya. Tujuannya adalah bertemu dengan Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Uwais hanya bertemu dengan Siti Aisyah. Kala itu Rasulullah sedang memimpin peperangan. Uwais pun kembali pulang ke Yaman karena ingat dengan ibunya yang sedang sakit. Meski tak bertemu Rasulullah, Uwais tetap menitipkan salam melalui Siti Aisyah. Kendati belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun nama Uwais telah disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Suatu ketika, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Ibu Uwais sangat merindukan kota Mekah. Suatu ketika ia mengutarakan keinginannya kepada Uwais, bahwa ia ingin pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji, demikian permintaan sang ibu. Sejenak Uwais merenung sebab memikirkan perjalanan dari Yaman ke Mekah yang cukup jauh. Harus melewati padang pasir yang panas dan tandus dan perbekalan yang cukup. Dan karena sang ibu sedang sakit, tentu ia harus menggendong sendiri sang ibu. Karena ingin tetap berbakti pada ibunya, akhirnya Uwais menemukan jalan keluar. Ia membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandangnya di atas bukit. Ternyata tujuan membeli lembu adalah untuk latihan membawa ibunya yang lumpuh selama perjalanan dari Yaman ke Mekah. Setiap pagi Uwais naik turun bukit sembari menggendong lembu. Semua orang menertawakannya, tapi Uwais tidak peduli. Bahkan ada dari mereka yang mengatakan Uwais itu pemuda gila. Setelah sekian bulan, tibalah musim haji. Lembu milik Uwais tumbuh menjadi besar dan gemuk. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu juga dengan Uwais, tubuh dan otot-ototnya semakin kuat dan ia siap menggendong ibunya dalam perjalanan dari Yaman ke Mekah. Akhirnya musim haji pun tiba, Uwais dapat mewujudkan keinginan sang ibu untuk pergi haji. Ia benar-benar rela dan ikhlas untuk bersama ibunya hingga berkunjung ke Baitullah. Ia dengan senantiasa selalu menggendong ibu dalam menunaikan rukun haji. Di Baitullah Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Doa itu ia ulang terus-menerus. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu yang heran karena Uwais tak minta dosanya diampuni. Lalu Uwais pun berkata, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuk Uwais. Penyakit belang di tubuh Uwais seketika itu juga sembuh. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tanda di tengkuk itu merupakan sebuah tanda sebagaimana disebutkan Rasulullah kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengenali Uwais. Pada akhirnya Umar dan Ali berhasil menemui Uwais. Dan seperti pesan Rasulullah, Umar dan Ali meminta Uwais mendoakan mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni pulang ke rahmatullah. Banyak hal-hal aneh yang terjadi saat hari di mana ia meninggal. Begitu ramainya orang yang datang taksiyah kepadanya. Penduduk Yaman saat itu juga bertanya-tanya dengan fenomena tersebut. Mereka berpandangan bahwa Uwais bukanlah orang yang terkenal di Yaman, tapi kenapa begitu banyak yang taksiyah dan mengurusi jenazahnya. Ternyata manusia-manusia asing bagi penduduk Yaman adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Mereka bertugas untuk mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Penduduk Yaman pun akhirnya mengetahui siapa Uwais yang sebenarnya.